Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para mirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan membagikan mengenai teknik latihan fisioterapi yang dilakukan oleh sahabat kami, yaitu beliau senior dari kita yang sedang menjalani proses latihan gerak dengan didampingi oleh fisioterapi yang saat ini beliau jalani selama kurang lebih 10 kali pertemuan yang wajib beliau selesaikan. Untuk menyelesaikan inilah tahap-tahapnya. Salah satunya saya bagikan di sini supaya bagi keluarga ataupun penyintas stroke bisa mengetahui apa itu teknik fisioterapi, yaitu suatu cara ataupun terapi pendampingan untuk melakukan suatu latihan merangsang gerak tubuh yang lemah supaya bisa kembali aktif dan bisa bergerak seperti sedia kala. Latihan ini membutuhkan proses dan tidak instan. Dan juga di sini saya sampaikan kembali bahwa apabila ada saudara, keluarga ataupun siapapun yang kita ketahui dari keluarga kita ada tanda-tanda kelemahan tubuh, maka pihak keluarga wajib segera membawa ke rumah sakit atau ke UGD yang terdekat supaya mendapatkan pertolongan pertama, karena itu akan bisa membantu dan menghindarkan adanya kecacatan ataupun kerusakan yang semakin berkembang di bagian sel saraf di otak yang terjadi penyumbatan ataupun pecah pembuluh darah. Jadi di sini saya sampaikan, semakin cepat kita ke rumah sakit, semakin baik pula akhirnya hasil dari terapi yang kita jalani. Jadi di sini mungkin saya sempat bercerita pengalaman saya dulu, dikarenakan adanya kepanikan dari saya sendiri ataupun keluarga yang pada saat itu belum siap menerima keadaan. Akhirnya kondisinya terjadi adanya kurang sigap untuk menuju ke rumah sakit. Jadi saya sampaikan di sini, bagi keluarga wajib menyadari bahwa apabila ada keluarga kita ataupun siapapun itu di lingkungan keluarga kita mengalami tiba-tiba kelemahan tubuh, maka harus menyadarinya pihak keluarga sesegera mungkin melakukan penghantaran pasien ataupun keluarga kita tersebut menuju rumah sakit. Biarkan di sana segera bisa tertangani secara maksimal dan hasilnya pun supaya bisa terhindar dari resiko yang paling fatal, yaitu resiko kematian. Dikarenakan serangan stroke ini serangannya sangat mendadak dan penanganannya pun harus segera secepat mungkin. Baiklah, ini bertahap demi tahap. Tadi adalah berlatih duduk dan berdiri untuk penguatan di bagian paha dan juga bagian lutut, yang mana ini dibutuhkan kestabilan bagi seorang penyintas stroke. Dan berlanjut dengan cara seperti ini adalah latihan kestabilan gerak bagian lutut dan juga kekuatan pada ankle, yang mana biasanya sering dialami oleh penyintas stroke. Terjadi pelemahan yang terjadi bagi penderita stroke itu bukan hanya lemah biasa, akan tapi sama sekali tidak berdaya dan tidak bertenaga. Jadi seolah-olah tubuh kita ini sudah kehilangan tenaganya, hampir menuju ke arah 0%. Saya sampaikan di sini, biasanya
kekuatan itu bisa muncul perlahan dan perlahan di saat kita sudah mulai rajin berlatih. Saya pun sendiri tanpa bisa menyadarinya, tiba-tiba saja tangan bisa terangkat ke atas, kaki sudah bisa untuk diangkat ke atas dan lain sebagainya, mengangkat paha tinggi-tinggi. Itu semua kapan bisanya ataupun saya punya kemampuan seperti itu tanpa saya sadari, dikarenakan saya hanya fokus setiap hari dan setiap hari adalah berlatih dan berlatih. Waktu itu saya hanya menjalani jalan pagi minimal 30 menit setiap hari. Dan ternyata untuk pengoptimalan dan juga untuk hasil yang optimal, kita di sini sebagai seorang penderita stroke membutuhkan pendampingan fisioterapi dan juga untuk mengaktifkan kembali kondisi tubuh kita yang lemah harus berlatih secara fokus dan benar supaya hasil latihan yang kita lakukan itu hasilnya bisa maksimal dan baik. Karena di sini banyak sekali terjadi orang berlatih dari kelemahan stroke dan hasilnya kurang baik dengan jalan menyeret ataupun jalan kaki yang keluar. Ini adalah sesuatu yang wajib kita pahami. Kita menginginkan pulih dari stroke bisa berjalan itu secara normal, bukan hanya asal berjalan. Bisa bergerak ke tangan pun itu adalah gerakan tangan yang normal, bukan hanya asal bergerak. Maka dari itu, saya sarankan di sini bagi para penderita stroke maupun keluarga, jikalau memang ada rumah sakit terdekat, gunakanlah fasilitas di kita biasanya sudah memiliki namanya BPJS, pergunakanlah walaupun kita harus mengantri, paling tidak di situ kita bisa mengetahui dan bisa berkonsultasi secara gratis. Usahakan jika kita melakukan latihan seperti ini juga minta untuk konsul dengan dokter rehab medik, dan biasanya di sini fungsinya adalah saling melengkapi supaya terapi kita itu bisa terbukti hasilnya dengan benar. Adakah yang mengalami kurang sabaran dalam hal berlatih ataupun menjalani fisioterapi? Akan tapi jika latihan ini kita tekuni, maka hasilnya akan optimal. Dibutuhkan di sini adalah kesabaran, berdamai dengan tubuh kita, berdamai dengan pikiran kita, berdamai dengan hati kita. Dikarenakan kita sebagai seorang penderita stroke masih memiliki suatu keinginan ataupun sesuatu yang kita harapkan. Jadi di sini kepulihan itu nyata terjadi jika kita sudah tulus ikhlas menerima perubahan kondisi tubuh kita ini dengan tanpa adanya rasa minder dan kurang percaya diri. Dikarenakan untuk berlatih itu bukan hanya di dalam rumah saja, akan tapi untuk pengembangan dan juga melatih mental kita, kita harus melakukan gerakan ataupun latihan di luar rumah untuk melakukan latihan berjalan, penguatan kaki dan juga latihan keseimbangan. Dikarenakan banyak sekali para penderita stroke yang masih mengalami kurang seimbang dalam hal berjalan, terutama di posisi jalanan naik dan turun. Itu adalah suatu terapi yang mana pada saat jalan menaik kita membutuhkan tenaga ekstra untuk naik, dan pada saat kita melewati jalan yang menurun kita membutuhkan tenaga ekstra untuk menopang tubuh kita. Jika kekuatan kaki kita masih belum kuat, dipastikan kita akan terjatuh, dikarenakan kita tubuh akan condong ke depan dan akhirnya jatuh ke depan pula. Jadi saya harapkan di sini untuk latihannya seperti itu, tolong konsultasikan dengan fisioterapi ataupun dokter yang menangani kita supaya kita tidak sampai terjadi lompat fase. Lompat fase ini apabila terjadi maka akan muncul sekali
yang namanya resiko cedera, dikarenakan kemampuan yang kita miliki dengan latihan yang kita jalani tidak bersamaan atau tidak sesuai. Dan di sini saya lakukan kembali, di sini adalah latihan ataupun gerakan-gerakan fisioterapi yang menggunakan teknik hidroterapi. Dikarenakan di sini jika kita melakukan latihan di dalam air seperti ini, maka kekuatan tubuh kita rasanya semakin ringan, dan apabila kita keluar dari air ini atau kolam ini, yang kita rasakan maka adalah semakin berat di bagian tubuh yang lemah. Itulah pengalaman saya di awal melakukan latihan hidroterapi di kolam renang berdasarkan instruksi dari fisioterapi saya. Dan ini adalah latihan berjalan seolah-olah kita berjalan, yaitu melakukan langkah mengayuh kaki ke depan dan ke belakang secara bergantian. Latihan ini juga melatih kekuatan pada bagian kaki pangkal paha, lutut, dan juga ankle. Ini biasanya jika pada persendian ankle kaki kita yang lemah, apabila melakukan latihan seperti ini biasanya akan terjadi miring di bagian telapak kaki kita. Ini terlihat sekali bahwa latihan ini harus dilakukan step demi step dan juga harus sesuai dengan tahapannya. Jangan sampai terjadi lompat fase seperti apa yang saya sampaikan. Jadi step demi step, pada saat kita berlatih di kolam renang diwajibkan untuk awal kita adanya pendamping. Apalagi resiko untuk tenggelam di kolam renang seperti ini sangatlah bisa terjadi apabila kita baru awal melakukan latihan. Untuk amannya saya sarankan di sini, apabila tidak ada pendamping, carilah kolam renang anak yang mana kedalamannya hanya sekitar 70 hingga 80 cm saja, sehingga jika kita terjatuh kita masih bisa berdiri dan tidak perlu berenang untuk menyelamatkan diri kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Segala sesuatu ini ada resiko dan juga ada faktor positifnya. Jadi tetaplah berpikir positif. Dengan segala usaha insya Allah semuanya akan baik. Terima kasih Pak Seto. Selalu bersemangat bahwa kepulihan itu bisa terjadi dengan kita rajin berlatih. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Tetaplah semangat kawan-kawan semua, karena semangat itu adalah modal awal kita bisa berlatih. Selalu berpikir positif, berdamailah dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, yang akhirnya memudahkan kita dalam menjalani hidup dan menikmati nikmat yang Allah berikan, yang sungguh banyak kita terima pada saat kita menderita sakit stroke seperti ini. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik ujian pasti ada nikmat lain yang Allah berikan buat kita semuanya. Tetaplah semangat, stroke bisa pulih nyata terjadi jika kita rajin berlatih. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Stroke pulih itu nyata terjadi. Tetaplah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.